Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Jumat pagi Mushola Caraka yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, konsisten di dalam upaya kita mendalami kajian-kajian seputar ibadah puasa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mulai dari makna ibadah puasa di dalam Islam, kemudian juga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian untuk kali ini kita akan mengkaji tentang siapa saja yang diwajibkan berpuasa. Kemudian yang kedua, siapa saja yang diberikan keringanan atau rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa. Nah, sebelumnya kita awali dari pembahasan yang pertama, yaitu orang yang diwajibkan berpuasa, siapa saja gitu. Nah, kalau kita melihat ayat yang sering kita dengar ketika di bulan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya maksudnya orang yang muslim, karena tidak mungkin menjadi orang yang beriman tanpa dia masuk Islam. Sehingga semua orang yang Islam atau yang muslim wajib untuk menjalankan ibadah puasa gitu. Dan lawan dari muslim itu kafir. Berarti kalau orang kafir tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Kalau mereka menjalankan ibadah puasa, puasanya sah atau enggak? Tidak, karena syarat diterima ibadah itu, syarat sahnya diterima ibadah itu harus punya keimanan atau menjadi muslim. Meskipun orang kafir tidak diwajibkan melakukan ibadah puasa, tetapi mereka di hari akhir disiksa enggak? Ya disiksa gitu. Disiksa meskipun ketika di dunia misalnya melakukan ibadah puasa, itu puasanya tidak sah, karena untuk menjadi puasa sah harus masuk Islam dulu gitu. Kemudian yang kedua, orang yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa itu mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang dapat beban kewajiban menjalankan syariat. Di dalam Islam, orang itu disebut mukallaf jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia balik, ayakuna balighon. Dia sudah balik gitu. Sudah balik gitu. Sehingga lawan balik itu as-sobi, anak kecil. Anak kecil kewajiban menjalankan ibadah puasa atau enggak? Tidak itu. Tapi seorang orang tua dianjurkan melatih anaknya untuk menjalankan ibadah puasa atau enggak? Ya, umur berapa Bu mulainya? Enggak mulai jenengan merintah anaknya untuk menjalankan ibadah puasa gitu. Nah, kayak sholat itu anak itu mulai diperintah usia 7
tahun. Berarti kalau anak itu sudah usia 7 tahun, itu sudah mulai diperintah untuk sholat. Dalam hadis secara khusus kan, Nabi bersabda apa? Muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau mereka sudah usia 10 tahun belum mau sholat, maka diperbolehkan untuk dipukul. Tapi pukulnya ghairu mu'lim, tidak menyakiti. Artinya memukul tapi dengan prinsip edukasi untuk mendidik, bukan untuk menghajar, Pak. Sehingga dalam konteks puasa pun anak juga 7 tahun mulai diperintah gitu. Mulai diperintah, sehingga orang tua boleh misalnya menganjurkan anaknya untuk puasa puasa beduk gitu. Puasa beduk itu kan puasa latihan. Nanti kalau mendengar beduk, mendengar kentongan di beduk dulu. Kalau sekarang ya azan gitu. Yaitu artinya apa? Ketika zuhur itu buka. Tapi itu puasa latihan, bukan puasa sesungguhnya. Tapi kalau jenengan sudah balik kemudian puasa beduk, lah itu jadi masalah ya. Karena sudah usia balik gitu. Tapi kalau anak kecil nggak apa-apa. Tapi itu belum disebut puasa secara syar'i. Hanya sekedar apa? Latihan gitu. Kemudian yang kedua, orang itu disebut mukallaf, di samping dia sudah balik, dia harus akil, berakal. Lawannya berakal apa? Tidak berakal. Tidak berakal itu apa? Majnun, gila. Berarti kalau orang gila itu tidak kewajiban menjalankan perintah agama termasuk puasa. Berarti kalau ada orang gila ya tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Kalau pikun bagaimana? Kalau pikun ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ingat ya puasa, kalau misalnya lupa ya berarti apa? Dimaafkan. Tapi apakah dianjurkan untuk mengqadai? Ya keluarganya tetap apa? Menganjurkan. Ya kalau dia masih kuat, kecuali kalau sudah tidak kuat puasa. Misalnya orang tua sudah pikun tapi fisiknya biasa puasa, kan ada toh. Nah, misalnya Ramadan itu sehari puasa, besoknya kalau nggak diingatkan lali misalnya Pak ya. Dan kemudian keluarganya karena dia lali ya berarti tidak puasa. Nanti ya diqadai. Tapi kelupaannya tadi, kepikunannya tadi tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau jenengan tadi berakal sengaja ngelali Pak, nah itu yang berdosa itu. Enggak pikun ya, itu ya. Kemudian berikutnya yang wajib menjalankan puasa itu sehat. Sahih, lawannya apa? Marid, yaitu sakit. Sakit yang apa? Yang nanti yang apa? Yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Nanti kita bahas ya. Sakit itu yaitu sakit yang apa? Betul-betul sakit, Pak. Maksudnya apa? Sakit apabila ia berpuasa mendapatkan kesusahan atau kepayahan. Yang kedua, jika ia memaksa, maka akan menyebabkan sakitnya tambah parah. Dari mana kita tahu? Yang pertama dari keterangan dokter, yang kedua dari pengalaman. Gitu. Jadi sakit apabila ia berpuasa apa? Semakin payah. Yang kedua dapat apa? Memperlambat kesembuhan itu. Itu ya. Kemudian mukim. Mukim itu orang yang domisili. Berarti lawannya apa? Musafir. Orang yang musafir bepergian itu boleh tidak berpuasa. Itu. Nanti kita bahas ya detailnya. Kemudian
Yang berikutnya ini khusus untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau menjalankan ibadah puasa, dia harus antakuna kholiyatan minal mawani'. Tidak ada halangan syar'i. Halangan apa, Bu? Syar'i. Halangan syar'i itu contohnya apa? Haid, menstruasi atau nifas. Meskipun secara fisik dia kuat. Meskipun secara fisik apa? Kuat, tapi karena dia haid atau nifas, haid dan nifas itu halangan syar'i. Artinya wanita yang haid dan nifas itu tidak boleh menjalankan ibadah puasa. Dan ketika keluar darah haid pada saat berpuasa, kemarin apa? Membatalkan ibadah puasa. Itu ya. Berarti orang yang wajib berpuasa itu yang pertama muslim atau muslimat. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu yang pertama apa? Orang yang berakal, yang kedua balik, yang ketiga sehat dan mukim. Artinya kalau sakit dan musafir tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat khusus untuk wanita, tidak ada halangan syar'i. Halangan syar'i itu apa? Haid dan nifas. Berarti kalau wanita sedang haid dan nifas tidak berkewajiban menjalankan puasa. Diqodhoi atau enggak? Ya, diqodhoi nanti. Berikutnya kita membahas rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama apa? Niat. Niat. Karena puasa itu ibadah, semua ibadah butuh niat. Dalilnya banyak ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha apa? Mukhlishina lahuddin. Kemudian hadis yang cukup populer, Rasulullah bersabda apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Kemudian ada hadis secara khusus yang menjelaskan bahwasanya puasa itu kalau puasa wajib harus tabyidu an-niyat, yaitu apa? Menginapkan niat di malam hari. Artinya sebelum terbit fajar sudah ditetapkan niat puasa. Nabi bersabda, "Malam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyamalahu itu tidak ada puasa baginya, itu tidak ada puasa yang sahih atau yang sah atau puasa yang sempurna. Maksudnya apa? Fala siyamalahu itu tidak ada puasa yang sah, bukan yang sempurna. Kalau sempurna itu maksudnya puasanya tetap apa? Tetap sah tapi kurang sempurna. Ini fala siyamalah. Kayak hadis Nabi apa? La sholata li jaril masjid illa bil masjid atau fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu yang dimaksud tidak ada sholat itu tidak sah atau tidak sempurna? Tidak sempurna, Pak ya. Tidak sempurna, bukan berarti tidak sah ya. Artinya kalau tetangga masjid kalau enggak sholatnya di masjid terus sholatnya batal, bukan semacam itu ya. Sholatnya tetap sah tetapi kurang sempurna. Tapi kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu tidak sah atau tidak sempurna? Tidak sah. Berarti kalau sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Artinya meskipun sama-sama pakai la ya, la itu tidak, itu maknanya dua. Terkadang maknanya menafikan apa? Kesan suatu ibadah, terkadang apa? Menafikan kesempurnaan. Itu tergantung konteks atau redaksi hadisnya itu. Itu yang pertama. Berarti kalau puasa wajib niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Tapi kalau puasanya itu sunnah, bolehkah jenengan malam belum berniat, pagi masuk dapur, lihat ibunya sudah bikin sarapan atau belum? Ternyata belum bikin.
jenengan niat puasa Pak, boleh Pak? Ada yang enggak Pak yang semacam itu? Pagi-pagi apa masuk dapur, ini ibunya sudah bikin sarapan atau belum? Ternyata misalnya belum bikin, terus jenengan niat puasa. Sebagaimana Nabi ya, Nabi itu suatu hari masuk ke dapurnya Aisyah. Nabi bertanya, hal indakum syai'un, ya Aisyah, apakah ada sesuatu yang dimakan? Aisyah jawab, ma indana syai'un, ya Rasulullah, kita enggak miliki apa. Kemudian Nabi bilang apa? Idzan fa inni shaimun, kalau gitu saya mau puasa gitu. Itu Rasulullah Pak. Kalau jenengan pagi-pagi masuk dapur, apa Pak? Ambil piring, tanya apa? Sarapan, Bu sudah bikin sarapan atau belum gitu? Ternyata belum. Jenengan tadi ambil, jenengan sudah pegang piringnya tadi. Tetap lanjut puasa atau ngamuk ya? Piringnya dibanting Pak. Tapi kalau Rasulullah cara berumah tangganya sederhana Pak. Artinya kalau nggak ada yang dimakan ya puasa. Tapi kalau jenengan tadi sudah terlanjur ambil piring, ya sudah, kayak enak yang sarapan ya udah piringnya yang dibanting gitu. Tapi tentu syaratnya kalau kita puasa sunnah, meskipun niatnya boleh setelah fajar, tetapi harus kita belum melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Misalnya jenengan habis sholat subuh minum wedang Pak, gitu, minum kopi atau teh ya. Kemudian jam 7 atau jam 8 baru mau puasa, itu enggak boleh karena sudah minum kopi atau teh, itu enggak boleh ya. Meskipun tadi masuk dapur ibunya enggak ada yang dimakan misalnya. Terus ya nak ngono Bu, kula tak poso, padahal sudah minum kopi atau teh, itu enggak boleh ya. Kemudian kedua, rukun puasa itu imsak. Imsak itu apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 187 itu dijelaskan yang pertama itu jima, berhubungan suami istri itu yang membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau malam boleh, ukhilalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu sekalian malam puasa itu berkumpul dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini bahasa Quran Pak atau Bu. Wanita itu pakaian bagi kamu sekalian, maksudnya kamu sekalian laki-laki. Dan kamu bapak-bapak libasul lahun, pakaian bagi wanita perempuan. Betul atau enggak Pak ini? Betul Bu? Ya. Kemudian yang kedua itu makan dan minum. Kalau malam hari di bulan puasa boleh. Al-Quran bilang apa? Wakulu washrabu. Boleh makan, boleh minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas fajar sodik dan fajar kathib. Maksudnya sampai jelas fajar sodik itu. Yaitu apa? Awal mulainya ibadah puasa. Tsumma atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Sampai malam itu masuk ibadah puasa atau enggak Pak? Masuk waktu ibadah puasa atau enggak? Awal malam atau malamnya masuk? Tapi kalau berwudu Pak, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Siku masuk dibasuh atau enggak Pak kalau wudu? Kalau wudu masuk. Tapi kalau tsumma atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sama-sama pakai ilah. Ilah itu sampai masuk atau enggak? Enggak. Meskipun sama-sama pakai ilah, tergantung konteksnya Pak. Kalau wudu, Al-Quran bilang suruh basuh tangan sampai siku. Tapi sikunya kalau wudu itu wajib dibasuh. Tapi kalau puasa,
Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Tapi malam tidak masuk waktu berpuasa. Kalau sudah terbenamnya matahari, jenengan kan apa? Berbuka. Artinya malam itu enggak masuk waktu puasa. Kayaknya. Itu imsak ya. Al-Quran menjelaskan 3 hal itu yang wajib dijaga bagi orang yang berpuasa. Yaitu yang pertama jima, kumpul suami istri. Yang kedua makan dan minum. Oke. Berikutnya orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Tapi apa? Wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Siapa? Ini khusus jenengan, Bu. Wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Ulama sepakat bahwasanya haid dan nifas itu apa? Membatalkan ibadah puasa. Dan nifas itu sama dengan haid, dalam artian apa? Membatalkan ibadah puasa. Kalau haid itu darah yang keluar dari wanita setiap bulan, menunjukkan kalau wanita itu masih subur gitu, masih subur, masih produktif gitu. Nah, tapi kalau sudah menopause itu sudah tidak haid gitu. Expired, Pak. Kok expired? Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah apa? Melahirkan, atau bahasa Jawanya apa, Bu? Babaran gitu. Nah, itu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, "Ma balul haidhi taqdhi shaum wa la taqdhi shalah?" Ketika ditanya Aisyah, kenapa wanita itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Jawabannya Aisyah apa? Kunna nu'maru bi qadha'i shaum. Kami di masa Nabi diperintah untuk mengqadha'i puasa. Wala nu'maru bi qadha'i shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak atau Bu, ini ucapannya siapa? Aisyah. Tapi sumber agama itu ucapannya Nabi atau ucapannya sahabat? Nabi. Tapi kok kita jadikan dalil, Pak? Ini kan pernyataan Aisyah, bukan Nabi. Kenapa, Pak atau Bu? Atau kalau hadis itu yang berhenti pada sahabat itu disebut hadis mauquf. Mauquf itu artinya berhenti. Maksudnya berhenti pada sahabat, tidak sampai pada Rasulullah. Kalau hadis itu sampai Rasulullah namanya marfu itu. Hadis mauquf itu boleh dijadikan landasan hukum atau enggak? Tapi sahabat itu enggak maksum. Bisa jadi sahabat itu melakukan perbuatan tidak harus menyontoh Nabi. Bisa jadi menyontoh Nabi, bisa jadi ijtihad mereka sendiri. Kalau ijtihad kan potensi untuk salah, Pak atau Bu. Tapi kenapa kok pernyataan Aisyah ini kita jadikan dalil? Bahasanya kalau ada kami, kan tadi dikatakan Aisyah berkata apa? Kunna nu'maru, kami diperintah. Berarti kalau pernyataan sahabat bilang kami diperintah atau kami dilarang, itu menunjukkan yang merintah atau melarang pasti Nabi atau Rasulullah, enggak mungkin orang lain. Sehingga hadis semacam itu boleh dijadikan landasan hukum. Sehingga kalau Aisyah bilang kami diperintah, kami itu para wanita, berarti bisa kita pahami yang merintah pasti Rasulullah. Misalnya hadis Ummu Atiyah ini yang larangan. Kata Ummu Atiyah apa? Kunna nuhina anittiba'il janazah. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Maksudnya wanita dilarang untuk mengikuti pemakaman jenazah. Itu berarti yang melarang siapa? Rasulullah. Itu larangan, Pak Bu ya. Meskipun kalau jenengan lihat TV itu pasti kalau pemakaman jenazah itu aktor paling utama siapa, Bu? Wanita ya, pakai baju hitam. Kemudian sambil menangis.
Kemudian Pak sambil bawa kembang, dan itu jadi aktor utama gitu. Karena proses pemakaman nggak ada wanita itu kan hambar Pak. Itu tapi kalau di sinetron, tapi di Islam wanita itu boleh sholat jenazah, tapi tidak diperbolehkan mengikuti atau mengantar pemakaman jenazah. Hikmahnya apa Pak atau Bu? Wanita itu secara psikologi apa Bu? Cengeng, jenengan jawab sendiri loh Bu. Saya cuma ngikutin jenengan kan. Suka apa? Nangis. Nanti kalau ikut pemakaman jenazah yang repot yang apa? Yang laki-laki gitu. Mikir jenazahnya juga mikir apa? Sing semaput, sing nangis kan. Ngurus wong loro ya. Ngurus jenazah yang ngurus sing ikut memakamkan jenazah. Sehingga tadi hatta umati kami dilarang untuk mengikuti pemakaman jenazah tadi. Kunna nuhina anittibail jenazah. Nah, kalau wanita haid dan nifas itu berarti puasanya batal dan dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib apa? Mengqadha'i di luar bulan Ramadan. Lah qadha itu harus berurutan atau boleh berpisah-pisah, Pak? Nah, maksudnya berurutan itu misalnya punya hutang puasa wanita misalnya haid di bulan Ramadan 5 hari gitu. Nanti mengqadha'inya di luar bulan Ramadan apakah harus berurutan? Nah, itu boleh berurutan, boleh tidak. Di hadis Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang qadha puasa bulan Ramadan, insya'a faraqa. Kalau orang itu mengqadha puasa, ia menghendaki boleh terpisah-pisah. Wa insya'a taba'a. Kalau ia menghendaki boleh berturut-turut. Berarti kalau qadha puasa boleh terpisah-pisah, boleh berturut-turut, tergantung kemudahannya gitu. Tapi yang menjadi catatan ya, qadha puasa bolehkah dilakukan di bulan Ramadan? Maksudnya gimana? Misalnya ibu-ibu di Ramadan yang lalu haid itu punya hutang 3 hari misalnya. Terus sekarang bulan Ramadan Bu, tahun kemarin belum saya sahuri gitu, sebelum saya qadha'i. Terus jenengan sekarang niat mengqadha'i puasa ya pada hari ini, padahal pada hari ini wajib puasa, itu enggak boleh ya. Enggak boleh. Hah? Ya, berarti ya kalau bulan Ramadan ya puasa Ramadan, puasa wajib itu. Artinya tidak boleh digunakan untuk mengqadha'i puasa gitu. Oke. Berikutnya orang yang diberikan rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi atau keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Makanya qadha ini harus di luar bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit di bulan Ramadan. Sakitnya apa? Sakit tadi, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Nanti kalau sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, penyakit menaun, itu bayar apa? Fidyah. Kan sudah tidak memungkinkan untuk mengqadha karena tadi penyakitnya sudah menaun, tidak diharapkan kesembuhannya. Dan sehingga yang dapat rukhsah ini orang yang sakitnya yang tadi ketika ia memaksa puasa akan kesusahan, kemudian memperlambat kesembuhannya. Contohnya apa? Misalnya penyakit diabetes yang sudah stadium berapa? 4 misalnya. Atau mah yang kronis itu. Ketika puasa langsung drop itu misalnya. Itu berarti apa? Tapi itu bayar fidyah ya. Tapi ini puasa yang ia apa? Masih diharapkan kesembuhannya. Ini artinya sakit-sakit yang tadi diharapkan
kesembuhannya. Gitu. Tapi masih bisa menyauri Pak. Gitu. Gitu. Tapi kalau sakitnya itu sakit biasa itu maksudnya apa? Misalnya pilek, batuk dan sebagainya itu ya tetap puasa itu. Ya, tidak ada alasan misalnya saya lagi batuk, kalau gitu enggak puasa. Karena batuk itu tidak mempengaruhi puasa kita sehingga tetap puasa. Nah, dari mana kita tahu? Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama dari keterangan dokter, yang kedua berdasarkan pengalaman pribadi itu. Kemudian yang kedua, orang yang sedang musafir atau bepergian. Nah, musafir yang bagaimana Pak ini? Ya kalau dalam mazhab Syafi'i 16 farsah itu 80 atau 85 kilometer. Kalau menurut Imam Abu Hanifah 3 hari 3 malam. Sebagian ulama bilang yang musafir ini yang penting secara bahasa dan secara adat dia disebut musafir. Kalau orang disebut musafir itu cirinya apa Pak Tebu? Ya, bawa perbekalan, misalnya bawa koper, bawa baju dan sebagainya. Tapi kalau kita safarnya itu pendek Pak, misalnya masih di wilayah Bojonegoro ini kan nggak ada bawa koper, itu berarti belum disebut musafir itu. Nah kemudian di masa sekarang Pak atau Bu, yang mana alat transportasi ini cukup canggih gitu. Misalnya jenengan ke Surabaya naik bis, naik kereta, itu sudah musafir ya. Surabaya itu berapa meter? Ya, lebih, ikut mazhab Syafi'i pun sudah lebih Pak. Gitu. Secara bahasa atau secara urf adat, kita pergi ke Surabaya itu pasti disebut musafir. Gitu. Tapi alat transportasi sudah canggih. Kita bisa pakai bis, pesawat ada Pak sini, belum Pak di Surabaya. Bisa pakai kereta api. Kita enggak kelelahan. Itu yang boleh berbuka enggak? Hah? Boleh atau enggak? Tapi mana-mana karena itu sudah disebut musafir sebenarnya boleh berbuka, tapi yang lebih baik tidak berbuka. Kenapa lebih baik tidak berbuka? Yang pertama tidak memberatkan, yang kedua apa? Jenengan puasa di bulan Ramadan itu lebih ringan daripada mengqadha'i. Kenapa? Ya, karena kalau di bulan Ramadan semuanya pada puasa. Tapi kalau jenengan qadha, itu jenengan sendiri yang puasa, yang lainnya apa? Tidak puasa. Sehingga apa? Kalau kita safar, misalnya tidak memberatkan, ya lebih baik apa? Tidak berbuka. Itu lebih baik tidak berbuka. Karena tadi puasa di bulan Ramadan lebih utama dan lebih ringan itu. Meskipun itu boleh berbuka kan, meskipun jenengan pakai bis, pakai kereta api, kalau sudah ke Surabaya kan sudah musafir, dan Al-Qur'an bilang apa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Berarti ya boleh berbuka, tapi yang lebih baik tadi tetap puasa selama tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, misalnya perjalanannya sangat panas gitu, sampai Surabaya sudah tele-tele Pak, itu ya berbuka itu, boleh berbuka. Dalilnya apa? Dalilnya faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka di sini dibilang apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun bilangan, maksudnya puasa yang ia harus qadha itu min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Sehingga kita tadi katakan kalau qadha puasa itu tidak boleh dilakukan di bulan puasa atau bulan Ramadan, karena Al-Qur'an bilang apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian berikutnya,
orang yang boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa? Yaitu membayar 1 mud atau makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Maksudnya makanan siap saji gitu. Misalnya ada lauk pauknya, ada nasinya, pokoknya standarnya yang kita makan sehari-hari. Sehingga satu orang dengan yang lainnya bisa beda, Pak. Kalau orangnya itu biasa makannya iwaknya apa, misalnya iwak tempe sama iwak tahu, ya berarti fidyahnya semacam itu. Tapi kalau jenengan misalnya iwaknya apa? Iwak daging sama iwak ayam, masa fidyahnya iwak tempe sama iwak tahu. Jadi standarnya sesuai yang dimakan sehari-hari gitu. Sehingga bisa jadi berbeda gitu antara satu orang dengan yang lain gitu. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa kenapa? Sudah tua. Atau yang disebut apa? Lanjut usia. Yang betul lansia ya, lanjut usia atau usia lanjut, Pak? Lanjut usia atau usia lanjut? Kalau menurut tata bahasa Indonesia kan usia lanjut, tapi di sini dibalik, lanjut usia. Itu sudah common mistake ya. Kita menanak nasi atau menanak beras? Menanak beras ya betul, tapi sudah terlanjur itu menanak nasi. Jadi kalau orang lansia sudah sangat tua, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib berpuasa, tapi bayar fidyah itu. Kemudian yang kedua, sakit la yurjabur uhu, sakit yang tidak diharap kesembuhan. Misalnya tadi penyakit mah yang menaun, sudah kronis itu. Kalau sedikit saja nggak makan tepat waktu, langsung apa? Drop misalnya. Itu nggak wajib puasa, tapi bayar fidyah. Itu yang kedua. Yang berikutnya wanita hamil. Wanita hamil itu bayar fidyah. Kemudian menyusui juga bayar fidyah. Meskipun ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih ketat lagi, Pak atau Bu. Kalau ibu-ibu, kalau ini dalam mazhab Syafi'i lah, itu kalau dia berbuka karena hamil dan menyusui itu dilihat. Berbukanya karena khawatir apa? Khawatir dirinya atau khawatir bayinya? Kalau khawatir dirinya itu qadha. Tapi kalau khawatir bayinya, qadha dan bayar fidyah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i lebih berat lagi. Misalnya orang yang hamil itu biasanya tidak puasanya karena apa? Bisa jadi karena kondisi badannya, bisa juga khawatir bayinya. Kalau ibu yang menyusui berbuka itu alasannya apa, Bu? Bisa jadi takut dirinya. Takut dirinya apa? Soalnya kan menyusui itu kan susunya, mohon maaf ini, kan dihisap oleh bayi, sehingga fisiknya semakin lemah gitu. Yang kedua, bisa jadi khawatir pada bayinya. Maksudnya apa? Ketika ibu yang menyusui itu tidak berpuasa, itu khawatir susunya itu berkurang. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i dilihat tadi ya. Kalau khawatir dirinya qadha, tapi kalau khawatir bayinya itu qadha dan fidyah. Sehingga sebagian ulama itu merojihkan, menguatkan tadi wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Kenapa? Hikmahnya kalau misalnya wanita itu tiap tahunnya melahirkan dan menyusui,
hamil dan menyusui itu berapa tahun, Bu? Berapa tahun, Bu? 2 tahun. Itu kalau tiap tahun melahirkan. Tangan langun. Ya, sekarang ada KB, Bu. Misalnya tidak ada KB. Tapi sebagian orang nggak mau KB kan itu. Itu kalau tiap tahun melahirkan, kalau harus kodok, kapan kodoknya kan itu? Kapan kodoknya? Sehingga sebagian ulama merojihkan ini pendapat Ibnu Abbas. Kalau wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Dan itu lebih mudah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tetapi dengan susah payah. Sebenarnya mampu tapi susah payah. Fidyatun, memberi fidyah, ta'amu miskin, berupa makanan untuk orang miskin itu. Kemudian dalil untuk orang yang tua renta atau lansia tadi, hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas membaca firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu menurut bacaan Ibnu Abbas itu wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bacaan Quran atau qiraah Quran yang lainnya. Bukan yutiqunahu tapi apa? Yutawwaqunahu. Ya. Ada di ilmu qiraah ya. Tapi enggak usah dipraktekkan ya. Bukan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tapi kalau menurut Ibnu Abbas apa? Bacanya wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ini bukan ayat yang dinasakh, dihapus. Tetapi ayat ini masih berlaku untuk orang yang lansia, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mampu berpuasa, maka apa? Wajib membayar fidyah setiap harinya untuk 1 orang miskin gitu. Untuk 1 orang miskin. Kemudian dalil wanita hamil dan menyusui. Ini juga tadi hadis Ibnu Abbas ya. Di sana dikatakan innallaha wadha'a 'anil musafiri as-shauma wa syatrus shalah. Sesungguhnya Allah membebaskan dari orang yang bepergian itu puasa dan setengah salat. Maksudnya kalau orang bepergian boleh mengkosor. Puasa yang 4 rakaat jadi 2. Sholat kok puasa. Sholat yang 4 rakaat itu jadi 2 gitu. Qashar itu cuma sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. 3 rakaat boleh enggak maghrib? Apa? Maghrib boleh enggak? 1,5 itu. Yang setengah itu yang susah gitu. Gimana itu melakukannya? Masa rukuk saja gitu. Kemudian wa 'anil hubla wal murdi, dan Allah membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui gitu. Nah, kata Ibnu Abbas yang lainnya, di riwayat yang lainnya di Ibnu Abbas berkata kepada seorang yang hamil itu, anta bimangsilatil ladzi la yutiqu fa'alaikil fidya wala qadha. Ini juga di riwayat Ibnu Abbas macam itu. Yang sekarang menjadi pembahasan ya. Bagaimana cara membayar fidyah tadi? Membayar fidyah tadi sebagian ulama mengatakan 1 mud. Ini sebagaimana mazhab Syafi'i. 1 mud itu berapa on, Pak? 6 ons kurang lebihnya. Tapi kalau dikonversikan uang terlalu kecil, berapa Pak 6 ons sekarang? Berapa Bu? 6.000, 7.000 ya, itu nasi pecel itu. Ya, kalau beras 6 ons itu minimal ya, tapi kalau misalnya dilebihkan ya lebih baik. Dan nanti kita bahas ya. Kemudian fidyah itu harus dibayar sekaligus atau boleh diansur. Misalnya jenengan punya orang tua sudah lansia ya, tidak bisa melakukan puasa. Di bulan Ramadan ini apakah tiap hari jenengan
ngasih fidyah kepada orang miskin atau boleh dibayar nanti di akhir Ramadan? Boleh tiap hari, boleh di akhir Ramadan nanti dibayar secara sekaligus gitu. Dan juga boleh dibayar di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Fidyah itu prioritasnya untuk orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kalau misalnya fidyah itu terlalu membludak, Pak, gitu. Boleh ya untuk dijadikan ditasarufkan ke pembangunan masjid atau kegiatan sosial? Enggak boleh, karena ayatnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau misalnya fidyahnya membludak, itu butuh kajian tertentu ya. Tapi secara umum ya enggak membludak lah. Karena kan orang yang tidak mampu berpuasa itu pasti lebih sedikit daripada orang yang mampu gitu. Dan ayat Al-Quran bilang apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sehingga fidyah itu diperuntukkan orang miskin. Apakah boleh misalnya jenengan punya orang tua yang lansia tidak mampu menjalankan ibadah puasa 1 bulan Ramadan, misalnya 30 hari ya, jenengan 30 hari tadi 6 ons kali 30 ya, itu diberikan 1 orang miskin saja, boleh nggak? Atau harus beberapa orang miskin? Itu boleh dua-duanya. Boleh 1 orang miskin jenengan kasih semuanya, boleh juga beberapa. Itu tergantung jenengan maslahatnya bagaimana kan. Itu. Ya misalnya yang 1 RT itu yang betul-betul miskin, yang 1 itu jenengan kasih itu semuanya ya boleh. Tapi kalau misalnya yang miskin agak banyak, dibagi itu ya boleh-boleh saja. Dan fidyah itu tidak harus tadi 6 ons dari makanan pokok kalau di Indonesia ya beras. Boleh juga makanan yang siap saji atau makanan matang. Misalnya nasi kotak, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauk pauk, ada minuman, itu boleh. Atau boleh dikonversikan menjadi uang ya. Menjadi uang ya. Misalnya di beberapa lembaga sosial fidyahnya ngasih uang, itu juga boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan, ngasih makan ini apakah hitungannya kita makan sehari berapa kali, Pak? 3 kali. Atau yang penting memberi makan? Di hadisnya tidak dijelaskan. Yang penting memberi makan, tidak harus 3 kali. Misalnya 6 ons kali 3 kan itu. Atau nasi kotaknya pagi, siang, sore. Tapi kalau jenengan melebihkan itu lebih baik gitu kan. Lebih baik kan. Sehingga karena tidak ada nas atau teks yang sore tentang besarnya fidyah itu sebenarnya ijtihadiyah, yaitu ijtihad para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi standarnya mud. Yang lainnya bisa jadi lebih gitu. Tapi intinya minimal 6 ons atau 1 mud tadi. Tapi kalau misalnya dilebihkan sesuai kemampuan lebih bagus. Makanya di lembaga-lembaga sosial tidak mungkin fidyahnya itu dipreskan, Pak. 6 ons tadi berapa, Pak? Berapa kalau dirupiahkan? 6 atau 7.000. Makanya kalau di lembaga sosial itu pasti bayar fidyahnya ya lebih lah. Entah ada yang 15.000, ada pokoknya itu ijtihad berkembang sesuai makanan yang cocok, yang standar itu berapa itu ya. Itu tentang fidyah. Nah, itu kajian kita. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian kalau ada pertanyaan monggo. Bu-bu yang saya hormati, ketika bicara tentang fidyah kabeh kita yang metenteng tenanan.
sebagaimana kemarin sore saya ada WA dari wilayah Wismedah Timur. Pak Khudori, fidyah sekarang dihitung berapa? Pertanyaan berapa kan jumlah nggih. Lah kadang ada yang rada sak pikiran Ustaz. Pikiran begini, sing diukur makannya awake dhewe. Pak, saya itu makan saya kan bukan 2 sendok. Sedina ping 3 berarti 6 sendok. Berarti sing tak fidyah ya 6 sendok kuwi. Lah, sekarang pertanyaannya, ukuran fidyah ini yang digugur makan yang apa yang dimakan atau kita harus memberikan makan pada orang? Toh amun miskin itu ya. Jadi, tak mami 2 sendok kadang wis teko gorokan balik. Lah longi meneh to iki. Dilongi meneh akhirnya tidak membayar fidyah. Ini ilmu akal-akalan. Nek ngetono dhuwit iki jadi medit, nek butuh duit njaluk sing akeh. Ikulah manusia. Lah sekarang bagaimana? Mas sampean wis ngene lah, saiki diukur perkara ping 3 apa ping 7 ping 3 terserah. Piye nek pane sekali dari ukuran sing normal donya saiki kan ora enek to. Nek kecuali nek napa? Nasi kucing iki pira kuwi? 2.000. 3.000. Lah nek iki terus golek sing 1.500 apa ono to? Lah saiki lemper sing sakmono kuwi pira to sakniki? 3.000. Lah disinilah nek diukur dulu maka nek jenenge makan kan beda karo jajan to. Beda napa mboten? Lah jajan karo makan. Makanya kemarin memberikan coba wis ancer-anceren sekitar 10.000 wae lah. Maka duit 10 saya kan tak kira. Lansia-lansia ora mung 10.000. Banyak puluhan ewon. Lah aku nek pancen digawe kaya ngene kira-kira boleh atau tidak Ustaz. Jadi ukuran kita bukan yang kita makan tapi juga kita pantese. Pantese orang yang wis miskin ngekei makan 2 sendok iki apa yang ngrusoi cangkem to. Nah ini loh. 2 sendok kan ngrusoi cangkem itu. Lah sekarang bagaimana ya bisa mengenyangkan yang menerima. Toh amun miskin ada memberikan orang miskin kira-kira bisa mengenyangkan. Sehingga di bulan hari raya itu kan ojo nganti mencari makan di pinggir jalan tapi wareg karena pemberian para agnia. Piye ini ukuran yang mana Ustaz niki? Mungkin nanti ada ibu-ibu yang tambah enggak apa-apa nggih. Niki tak awali dipanasi nang kono ngene panas jenengan biasanya sing ilmu ndaki-ndaki wedok Mbak Tin kok pendanun itu. Ya. Monggo, engko ndak dijawab ndekne kok. Ya. Tadi ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang susah payah menjalankan ibadah puasa ada 4 tadi. Orang yang sudah tidak mampu misalnya lansia, kemudian sakit yang menaun, wanita hamil dan menyusui itu boleh ngasih fidyah ta'amu miskin. Ta'amu miskin itu memberikan makanan kepada orang yang miskin. Standarnya apa gitu? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya 1 mud gitu. 1 mud itu kurang lebih 6 ons. Tetapi ta'amu miskin itu yang sesuai standar makanan yang kita makan. Berarti kalau ngitung makanan ya misalnya 1 piring itu nominalnya berapa gitu. Bukan yang disendok ya, karena sudah tua 1 piring itu yang dimakan hanya 2 sendok gitu. Jadi ngukurnya yang standar. Sehingga tadi fidyahnya orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Kalau jenengan makan sehariannya lauknya itu daging, ayam, standarnya itu berapa Pak atau Bu? Misalnya setiap makan 15.000 atau 20.000 misalnya sekali makan jenengan tiap hari itu. Ya. Selawe. Ya berarti fidyahnya itu. Tapi kalau orang miskin dia lauknya cuma pindang Bu, terus apa? Tahu tempe saja, misalnya nominalnya 5.000, ya udah berarti orang miskin itu fidyahnya ya 5.000. Artinya sesuai standar kehidupan kita. Tapi jangan tadi yang menjadi masalah orang kaya tapi fidyahnya pingin kayak orang miskin. Yang orang miskin dipaksa fidyah kayak orang kaya, itu terbalik. Jadi makanan yang standar jenengan bisa mengira-ngira kira-kira makanan yang pantas
atau standarnya jenengan berapa. Lah itu yang dijadikan apa? Fidyah. Tapi kalau jenengan lebihkan, misalnya 20.000, misalnya itu, apalagi apa tadi, misalnya 20.000 kan apa dilebihkan, misalnya standarnya 10.000 atau 15.000 dilebihkan, itu ya lebih baik. Ya, sehingga tadi di lembaga-lembaga sosial itu fidyahnya kadang sekarang standarnya ada yang 35 macam-macam Pak, itu satu daerah dengan yang lainnya beda. Saya kalau di Bojonegoro nggak tahu berapa Pak standarnya. 15.000 ya. Tapi ukurannya tadi Pak, melihat standar makan yang jenengan biasa makan itu diperkirakan berapa nilainya gitu. Monggo yang lainnya Pak Tahu. Boleh tidak usah pakai lauk, sesuai itu satu mut itu aja. Artinya kan hanya beras saja 0,6 diberikan 1 bulan langsung gitu. Ya boleh, makanya tadi boleh. Kan tidak bertentangan dengan ya. itu. Boleh makanan pokok, boleh makanan yang siap saji, boleh memberikan nominal uang. Itu tergantung kemaslahatannya Pak. Kalau misalnya orang fakir miskinnya itu Pak, jenengan di satu RT Pak, ada orang miskin satu, dia sudah bapak saja. Artinya kalau jenengan kasih beras itu kadang ribet untuk masaknya itu. Bisa jadi orang miskinnya itu sudah masak biasa, tapi dia butuh bahan masakan, ya beras berarti. Bisa juga dia nggak butuhnya uang. Itu jadi jenengan kajinya di situ, mana yang lebih maslahat itu. Kan jenengan kaji dulu, yang mau dikasih itu siapa, itu maslahatnya apa. Kalau jenengan sesuaikan dengan kemaslahatannya itu lebih baik. Ya tergantung yang dibutuhkan apa gitu. Sehingga tadi boleh makanan pokok berupa beras atau yang lainnya, siap saji atau nominal uang gitu. Nggih. Niku. Mohon diulang itu tadi yang harus membayar fidyah sama yang harus mengganti puasa ini masih ini. Coba diulang lagi sebentar. Yang kesimpulan kita, Pak. Jadi kesimpulan kita ya. Nah, kesimpulan kita. Kalau sakit yang diharap kesembuhannya itu apa? Qadha atau fidyah Pak? Tabu. Qadha. Kok. Ya, ini kesimpulan kita Pak, kesimpulan kita. Saya kasih pertanyaan jenengan ya. Orang yang sakit diharapkan kesembuhannya, qadha atau fidyah? Qadha. Orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, fidyah. Musafir, qadha. Kemudian orang yang lansia, fidyah. Kalau sakit tidak diharapkan kesembuhannya atau sakit menaun, fidyah. Wanita hamil dan menyusui, fidyah itu. Enggak, ini ada dua pandangan Pak itu. Maksud kalau jenengan mengikuti mazhab Syafi'i itu terlalu berat. Ya, tapi itu enggak apa-apa kalau jenengan misalnya saya ingin cocok mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dilihat tadi, kalau jenengan wanita hamil dan menyusui itu takut untuk dirinya, qadha. Tapi kalau takut untuk anaknya, qadha dan fidyah itu berat itu. Makanya sebagian ulama termasuk Syekh Yusuf Qaradawi dan beberapa ulama, banyak ulama kontemporer sekarang milih fidyah karena lebih ringan gitu. Oke. Saya ingin nambahi Pak Santo. Sing sakmu tadi 0,6 on. To'amun kuwi makanan, Pak. Bukan bahan makanan. Tadi kalau 0,6 itu bentuk beras, kuwi apa dikon gawe bubur digodhog. Wane tempe berarti tempe bakar, ora usah tempe goreng. Nah ini kita coba gitu. Makanya kalau dalam bentuk dikembalikan kepada tagnya 0,6, nanti akan jadi masalah kita sing nompo.
Karena sing nampa itu belum tentu duwe minyak, belum tentu duwe bahan yang lain. Maka kita mencoba yang paling layak adalah siap saji. Ini. Kalau tidak begitu dilengkapi. Kalau muncul 0,6 sih Pak Sanpak. 0,6 kuwi bahan. Lah engko matenge dadi makanan iku piye kan butuh proses to Bu nggih? Kira-kira beras itu diproses apa langsung digodhog kemudian langsung dimakan dengan beras itu? Nah, inilah makanya di sini kita berpikiran konteks yang lebih bang karena ta'amul miskin itu memberikan orang miskin aja mengukai beras tok. Tapi engko akhirnya sing miskin ini bingung iki tak nganggo apa iki? Nganggo sambel gak duwe beras, gak duwe apa, gak duwe uyah, gak duwe lombok dan sebagainya itu di masalah. Monggo Pak Darmono. Makan sehari 3 kali. Terus kalau begitu itu satu harinya dapat 8 bulan 10.000 kali 3 kali 30. Apa cuma Kali tidak berpuasa? Apa cukup sekali makanya? Apa cukup sekali aja? Bos dino Pak, bisa mantap. Ya. Ya. Karena segitu saja. Ya, monggo. Ini biasanya kita itu hanya untuk ya karena kita panitia itu hanya dikasih anak-anak kita. Pak itu biasa itu tidak. Kita tahunya hanya di situ saja seperti pakai ukuran muk tadi. Jadi kadang-kadang biasanya itu 10.000 sehari. Apa sekali Tidak puasa. sekali tidak puasa itu 10.000. Nah biasanya kalau memang tadi sudah lansia atau tidak memungkinkan untuk bisa berpuasa atau tidak berbulan ke pondok tadi itu kan 30 langsung 300 diberikan ini lah. Kita mau sampaikan terus pakai standar itu sebenarnya terus buku apa ini kan kita itu repot juga. Padahal kita hanya diberi uang tadi. Ini yang terjadi seperti ini rata-rata ini. Tidak terus saya mau bibian kan tahu berarti waktu itu tak kayak nokai uang berapa juga. Ini tidak kita hanya diberi gitu lah. Nah, ini yang sementara ini yang terjadi begini. Jadi hubungan antara yang memberikan fidyah dengan yang akan diberi itu nggak ngerti. Yang ngerti panitia, oh kayak benar-benar yang menentukan. Sedangkan kita hanya dititip berupa uang. Itu yang harus kita lakukan di mana itu? Apa ada komunikasi dulu baru musik, ada sopo atau di mana? Kemudian kedua standar fidyah itu diberikan setelah Ramadan boleh nggak? Boleh. Berarti biasanya sampai Ramadan terakhir biasanya sudah hari raya kata saja. Jadi ada yang diberikan besoknya atau malam itu diberikan untuk 30 hari. Kita kan memberikan berarti besoknya karena tidak mungkin ada malam takbiran itu kan kadang-kadang itu sudah besok. Ya perlu kita tanyakan. Ya. Terima kasih. Ya. Yang pertama ya, tadi ayat Qur'annya hanya bilang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa, dia memberikan fidyah ta'amu miskin berupa makanan untuk orang miskin. Di ayatnya dan juga di hadisnya tidak dijelaskan misalnya 3 kali gitu. Yang penting ngasih makan gitu. Ngasih makan, nggak ada penjelasan apakah 3 kali, tidak. Yang penting ngasih makan. Kemudian muncul ijtihad di kalangan para ulama. Kalau mazhab Syafi'i tadi ukurannya 1 mud. Kenapa? Karena di dalam hadis yang bercerita orang yang mengumpuli istrinya di bulan
Ramadan. Itu kan kena kafaroh kan? 3 itu. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, terus memberi makan 60 orang miskin. Dan itu ketika Nabi duduk setelah itu kan ada orang yang bawa korma gitu. Kemudian kormanya ini sama Nabi ingin dibagikan gitu. Intinya korma yang ada di dalam wadah itu kan untuk 60 orang miskin itu satunya itu 1 mud, sehingga muncul ijtihad ulama mazhab Syafi'i, ya berarti setiap 1 orang 1 mud itu. Tapi kalau fitrah itu kan 1 sok, Pak. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan apa? 4 mud. 1 mud itu apa, Pak? Kalau jenengan 2 tangan ini digandeng, Pak, terus digengruwek beras, Pak, itu 1 mud. Tapi tangannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya standar itu. Makanya kurang lebih 6 ons tadi gitu. Ijtihad mazhab Syafi'i semacam itu. Sehingga tadi fidyah itu 1 mud. Tapi kalau fitrah atau zakat fitri itu 1 sok. Kenapa? Karena zakat fitri itu cukup digunakan ketika hari raya itu sehari semalam. Sehari semalam itu ya 1 sok. Itu sama dengan kalau kita 2,5 kilo. Artinya tadi, makanya mud fidyah itu lebih kecil. Kemungkinan itu ya sekali makan, Pak, karena dalam hadisnya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan apakah 3 kali atau tidak. Tapi kadang di Indonesia muncul karena orang Indonesia mikir kalau orang makan itu ya sehari 3 kali gitu. Roto-roto 3 kali, sehingga di beberapa saya kadang lihat di lembaga sosial itu, Pak, fidyah 3 kali makan. Meskipun mereka ketika didesak ini dalilnya apa, ya nggak bakal bisa mungkin menjelaskan, hanya logika kalau di Indonesia yang makan 3 kali itu. Ya. Mud tadi kan makanya penting untuk diijtihadi, Pak. Diijtihadi itu dikaji kepada siapa kita memberikan fidyah. Makanya tadi Pak Khudari bilang kalau kepada orang miskin dikasih beras sekarang perlu untuk masak, butuh minyak dan sebagainya. Sehingga yang lebih baik siap saji. Bisa juga muncul ijtihad yang lebih baik uang. Tergantung kajian di tempat tersebut mana yang lebih maslahah itu ya. Maslahah itu yang paling penting semacam itu, sehingga panitia itu tahu kalau misalnya mau diserahkan kepada kepanitiaan itu. Ya, termasuk juga tadi kepanitiaan bagaimana? Ya kalau panitia selama cukup diamanati ya berarti tadi pentingnya panitia paham, yang ngasih fidyah ya paham. Sehingga tadi misalnya sekarang 6 ons nggak ada nilainya, dia pingin kasih 1 kilo seharinya karena dianggap lebih maslahat. Itu kan muncul dari orang yang ngasih fidyah, karena didasarkan 6 on itu sekarang sudah nggak layak. Apalagi tadi kalau diuangkan 5.000 atau 6.000, itu untuk makan ya cuma nasi pecel. Padahal yang ngasih fidyah itu biasanya makanannya 1 kali makan 20.000 misalnya. Masa fidyahnya cuma 5.000, Pak, kalau dinominalkan. Nah semacam itu kan perlu diilmui dari yang mau ngasih. Meskipun panitia juga kadang memberikan kriteria, Pak. Misalnya fidyah itu dinominalkan berapa, kan gitu. Misalnya kayak zakat fitri kan secara umum kan 2,5 kilo, tapi di lembaga zakat itu sekarang 3 kilo. Itu kan tergantung tadi, dianggap 3 kilo itu yang lebih aman. Jadi kalau orang mau ngasihkan fitrah ke sini, itu yang percaya kalau 2,5 kilo itu daripada mamang, kan artinya yang ngasih pun juga sudah mantep di situ kan. Kalau nggak mantep kan ya nanti yang pilih yang di tempat lain kan itu. Ya. Sehingga tadi pentingnya
kita ilmui, panitia juga punya ilmu, sehingga tadi saling semuanya didasarkan pada kemaslahatan. Bukan hanya perspektif masing-masing. Ada yang tadi Pak Hudori bilang, oh makan itu ya 2 sendok, ya, kalau dinominalkan berapa? Wis pokoknya saya fidyahnya 4.000 misalnya. Ini kan nggak layak, itu kan berdasarkan perspektif sendiri gitu. Oke ya, intinya itu. Ya. Ampun nggih. Ibu-ibu, saya cuma mengingatkan. Apa? Mau nanya. Oh ya, monggo. Ayo cepat. Sing banter, sing banter. Ya. Kalau lansia sudah tidak punya keluarga, Pak atau Bu, tidak mampu berpuasa, siapa yang bayar fidyah? Yang pertama, orang yang ngasih nafkah. Yang ngasih nafkah biasanya siapa? Anaknya. Kalau misalnya dia hidup sendiri, tapi ekonominya pas-pas, yang ngasih nafkah nggak ada, yang ada cucu, tapi cucu itu tidak ngasih nafkah. Ya kalau cucunya ingin berbaik kepada misalnya seperti mbahnya, ya dibayar fidyah untuk mbahnya. Tapi intinya tadi yang wajib bayar fidyah ya dirinya atau orang yang menanggung nafkahnya itu. Ya kalau cucu ingin tadi, ya kan ngesaombai kan apa kan lebih baik apa tadi biar mbahnya tadi juga kalau sebatang kara nggak ada yang ngopeni itu ya nggak wajib Bu, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Agama itu mudah gitu. Tapi tadi syaratnya ya betul-betul nggak ada yang ngopeni hidup sendirian itu. Tapi kalau apa tadi hanya akal-akalan ya nggak boleh ya. Saudara punya ya. Ya kan nanti kan misalnya lansianya itu ngomong ke saudaranya Bu ya. Ini saya nggak puasa bisa nggak bayari fidyah. Kalau misalnya yang saudaranya itu mogok nggak mau, saya ekonominya susah, yaitu kembali tadi berarti tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau seandainya saudaranya tadi apa, kasihan, apalagi ini bentuk ibadah, apa sih salahnya menolong orang untuk beribadah, kemudian dibayarkan fidyahnya ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau tidak ada yang bisa bayar ya gugur. Kemudian tadi ya saya lupa, fidyah itu apakah harus dibayarkan di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Misalnya di bulan Syawal tidak apa-apa gitu. Karena fidyah itu sama dengan qadha tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhor gitu. Ya, iya. Ya, makasih Bapak Ibu. Yang jelas ada satu hadis apa ini saya membaca, asyamu itu mu'allaqatun, puasa itu tergantung. Nah, biar enggak tergantung maka keluarkanlah zakat panjenengan semuanya, baik zakat fitrah, mal dan lain sebagainya. Kalau pengen enggak tergantung puasa kita. Ini yang saya baca seperti itu. Maka segera disiapkan, dipikirkan zakat panjenengannya baik fitrah maupun malnya. Ojo dene zakat ya zakat fitrah wis tuntas, tapi ada zakat mal. Ini kadang-kadang ngelali, ini bab bondo kadang-kadang lebih cenderung medit, nah itu gak jujur, itu bab bondo. Saya kira itu, dan muga-muga ngaji kita itu menjadikan puasanya puasa ular, bukan puasanya ular. Nah puasa ular tambah ilmu, tambah bobote, tambah ngertine, tambah semakin hati-hati di saat berpuasa. Sekian, makasih. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.